Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan ke-7 ini. Hari ini pada mata kuliah elemen mesin, kita membahas tentang sebuah poros. Yang mana kalau poros ini yang disebut sebagai perputaran elemen mesin, yang mana digunakan untuk memindahkan atau mentransmisikan sebuah gaya dari tempat satu ke tempat yang lain. Daya ini diantarkan oleh poros, yang mana untuk memindahkannya dari poros satu ke poros yang lain, ini diperlukan transmisi daya. Misalkan puli, misalkan roda gigi, dan lain-lain. Nah, ini gambar sebuah poros, ini dayanya, ini turbinnya, terus yang ini sebuah generator. Nah, untuk material yang digunakan itu ada yang disebut dengan 5 material. Yang pertama itu kekuatan yang cukup tinggi, kemudian machinability yang baik, dan ketiga yaitu faktor sensitif taki yang rendah. Yang keempat adalah sifat perlakuan panas yang baik. Yang terakhir adalah sifat tahan aus yang cukup tinggi. Nah, untuk material tadi yang digunakan ada yang disebut dengan sifat mekanika baja yang digunakan untuk sebuah poros. Yang di sini adalah Indian Standard, yang mana ada 40C8, 45C8, 50C4, dan 50C12. Untuk ultimate strength itu antara 550 sampai 670, dan yield strength itu adalah 320 untuk varian 40C8. Dan untuk varian 45C8 pada ultimate strength antaranya adalah 610 sampai 700, dan untuk yield strength adalah 350. Kemudian pada Indian Standard 50C4 ini ultimate strength adalah 40 sampai 760, kemudian yield strength adalah 370, dan untuk 50C12 ini adalah 700, dan yield strength adalah 390. Nah, ini masuk pada jenis buah poros. Yang pertama itu adalah poros transmisi. Ini transmisinya itu digunakan untuk menggerakkan sebuah mesin. Nah, ini ada poros transmisi, baik itu poros sedagi, poros puntiran, atau sebuah bending. Nah, yang kedua, poros mesin. Ini adalah poros yang dirakikan menjadi sebuah satu kesatuan di bagian mesin tersebut. Ini contohnya itu crankshaft atau poros engkol pada sebuah mesin. Nah, pada tegangan pada poros ada 3. Ini yang pertama adalah tegangan geser akibat transmisi torsi. Yang kedua adalah tegangan bending akibat gaya aksi elemen mesin. Terus yang ketiga adalah tegangan akibat kombinasi beban torsi dan bending.
Untuk tegangan kerja maksimum yang diizinkan pada suatu bentuk tarik atau tekan, ini menurut ASME ini berdasarkan spesifik fisik pada poros, yang mana untuk tegangan tarik yang diizinkan diambil dari 60% batas elastis tarik, tapi nggak boleh melebihi dari 36% untuk tegangan tarik ultimate. Itu tegangan tarik yang diizinkan itu antaranya adalah tau T adalah 60 tau L atau 0,36 tau U atau tensil ultimate. Kemudian kita membahas tegangan geser maksimum yang diizinkan pada spesifik fisik poros. Kalau berdasarkan spesifik poros, ini tegangan geser yang diizinkan diambil dari 30% dari batas elastis tarik, tapi nggak boleh melebihi dari 18% tegangan tarik ultimate. Atau dengan kata lain, untuk tegangan geser yang diizinkan adalah tau T sama dengan 0,3 tau L atau 0,18 tau U atau tau ultimate. Nah, pada poros yang hanya menerima momen puntir, ini dapat menerima torsi. Diameter poros dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan sebuah torsi. Ini kalau rumusnya itu ada T dibagi J sama dengan tau dibagi dengan R, di mana T besar adalah torsi, J adalah momen inersia polar poros, tau adalah tegangan geser torsional, R adalah jarak dari sumbu netral, dan D adalah diameter sebuah poros. Pada momen inersia. Pada momen inersia ini, poros pejal ini diartikan pada momen inersia. Pada rumusnya ini adalah J sama dengan Pi per 32 dikalikan D pangkat 4. Dan untuk torsinya pada poros pejal ini adalah T sama dengan Pi per 16 dikalikan dengan tau dikalikan D pangkat 3. Dan untuk poros berungga pada momen inersinya adalah J sama dengan Pi per 32 kurung buka DO pangkat 4 dikurangi DI pangkat 4 kurung tutup. Bending pada poros ini hanya menerima momen bending, maka tegangan maksimum diberikan persamaan bending. Ini rumusnya adalah M dibagi I sama dengan tau B dibagi Y, di mana M sama dengan momen bending, I sama dengan momen inersia panampang poros, kemudian tau B sama dengan tegangan bending, Y adalah jarak dari sumbu netral ke permukaan luar poros. Pada poros pejal bundar, untuk momen inersianya adalah M sama dengan Pi per 32 dikalikan dengan tau B dikalikan dengan D pangkat 3. Pada poros berungga, momen inersianya adalah M sama dengan
Pi per 32 dikalikan dengan tau B dikalikan dengan DO pangkat 3, kemudian 1 dikurangi K pangkat 4. Nah, contoh, sepasang roda pada gerbong rel kereta api membawa beban sebesar 50 kN. Pada setiap kotak poros jaraknya 100 mm dari bagian luar landasan roda. Kemudian panjang antar roda adalah 1,4 meter. Tentukan diameter poros antara roda jika tegangannya tidak melebihi dari 100 megapascal. Nah, ini untuk yang pertama itu diketahui W-nya adalah 50 kN atau 50 kali 10 pangkat 3 Newton. L-nya sama dengan 100 mm, X-nya sama dengan 1,4 meter, tau B sama dengan 100 MPa atau 100 Newton per milimeter kuadrat. Ini adalah sebuah gambarnya. Pada gambar tadi, momen bending maksimum pada roda di C dan D. Oleh karena itu, momen bending maksimum adalah M sama dengan W dikalikan dengan L. Ini ketemunya adalah 5 kalikan 10 pangkat 6 Newton per milimeter. Nah, ini untuk diameter poros. M sama dengan Pi per 32 dikalikan tau B dikalikan D pangkat 3. Ini rumusnya sudah ada. Hasil akhirnya adalah D-nya adalah 79,8 atau setara dengan 80 mm. Nah, pada sebuah pegas atau pegas tarik, ini definisi sebuah pegas nanti kita bahas pada pertemuan ke-8. Kalau ada pertanyaan, silakan di japri ke WA saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.